Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita doakan dan kita harapkan keberkahannya. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khusus wabil khusus kepada guru kita bersama yang baru saja menyampaikan mutiara hikmah bagi mereka yang menyadari dan merenunginya. Karena yang disampaikan tadi bukan sekedar untayan kata, melainkan mutiara dengan rasa yang bisa merobek sanubari bagi mereka yang berusaha dan berupaya untuk mendengar dengan hatinya, bukan dengan telinganya. Guru kita beliau Muhyiddin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau. Amin. Sehatkan zahir dan batin beliau. Amin. Allah jauhkan dari segala fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Rumah Quran Al-Khairiyah, yang juga mudah-mudahan semoga senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira sudah cukup tausiah yang disampaikan oleh guru kita bersama Buya Muhyiddin tadi. Cuma ada dua hal yang mau saya sampaikan pada malam hari ini sebelum kita tutup. Kita ambil keberkahan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dari apa yang beliau sampaikan, menjabarkan tentang ayat Quran yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tadi seharusnya kita sadar, seharusnya kita tahu malam ini bahwa kita masih punya alasan untuk hidup di dunia ini. Kita masih punya arah dan tujuan hidup dengan segala kebisingan yang ada di muka bumi ini, dengan fitnah yang berkembang merajalela di akhir zaman ini. Ternyata kalau kita kerucutkan dan kita tanya kepada diri kita, untuk apa saya hidup di dunia ini? Kemana saya akan hidup? Apa gunanya saya hidup? Saya katakan pada malam ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita hidup di muka bumi ini untuk Nabi Muhammad, mencari kedekatan dengan Nabi Muhammad, merindu kepada Nabi Muhammad, berjuang dengan semampu kita jiwa dan raga agar bisa berjumpa dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ada perintah untuk mencari, perintah untuk mengetahui, perintah untuk mencari kabar tentang apa yang ada di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak berpikir? Kalian tidak melihat? Kalian tidak merenung? Kalian tidak mencari ilmu pelajaran yang ada di dalam diri kalian? Bukan dalam diri kita ini ada jantung, ada hati, ada liver, ada paru-paru dan seterusnya. Tapi ketahuilah wa fi anfusikum afala tubsirun ini ada apa di dalam diri kita? Anna fikum Rasulullah. Di dalam diri kita Rasulullah. Jadi yang sedang bingung kemana tujuan hidupnya, kemana mencari arah, untuk apa dia hidup di muka bumi ini, tujuannya satu, cari Rasulullah SAW. Lihat Nabi Allah Isa sampai lintas zaman, beliau sampai memilih untuk mempending, untuk menunda risalah kenabiannya agar bisa berkumpul kelak di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Allah Khidir alaihissalam minta dipanjangkan umurnya supaya bisa apa? Mungkin Nabi Allah Khidir alaihissalam sulit bertemu dengan Rasulullah. Mungkin Nabi Allah Khidir alaihissalam tidak lama
sezaman dengan Rasulullah. Tapi bukan hanya berjumpa dengan Rasul, beliau pengen jadi golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih punya alasan buat hidup ternyata. Di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah sulitnya ekonomi dan seterusnya, sulitnya kita mencari rezeki, cobaan dari segala arah mencoba menguji keimanan kita kepada Allah. Ternyata motivasi satu-satunya yang masih buat bisa kita bertahan di akhir zaman seperti ini, berjuanglah, jatuhlah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Terakhir, saya teringat bagaimana Nabi Muhammad cukup mewakili semuanya, Bapak Ibu. Apalagi kalau dibandingkan dengan dunia ini, terlalu hina Rasulullah kalau kita bandingkan dengan dunia. Bukan bandingannya Nabi Muhammad dengan dunia ini. Dengarkan baik-baik. Terakhir saya mau sampaikan riwayat bagaimana yang terjadi kepada kaum Ansor saat Nabi Muhammad pulang dari peperangan. Nabi Muhammad satu ketika memenangkan peperangan secara mutlak dengan para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad sudah pulang sampai di kota Madinah, seperti biasa kaum muslimin dapat ghanimah, harta rampasan perang, dikumpulin itu harta rampasan perang. Dipanggil ini pembesar-pembesar sahabat sama Rasulullah. Nabi bilang, ini harta rampasan perang, sebagian bagi buat kaum muhajirin, sebagian lagi bagi buat orang-orang muslim yang ada di kota Makkah. Dibagi-bagi semua itu harta rampasan perang oleh Rasulullah sampai habis. Cuma ada satu kelompok yang gak dapat bagian. Kelompok mana? Siapa yang gak dapat bagian? Justru yang bagi-bagiin ini kelompok kaum Ansor, orang-orang penduduk asli Madinah yang mereka menyambut Rasul dan para sahabatnya saat susah. Mereka yang hadir untuk kaum muslimin saat itu kaum muslimin sedang berada di titik terendahnya. Justru mereka yang tidak dapat bagian dari Nabi Muhammad. Protes kaum Ansor, ya Rasulullah, kau bagi kaum muhajir, kau bagi orang-orang yang ada di Makkah, tapi kenapa? Kami ini Ansarukum, kami adalah penolongmu, tapi justru kau tidak bagi. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu ungkapan yang menjadi obat dan bayaran yang tidak tertandingi untuk kaum Ansor. Dan ini, informasi ini harus kita dengarkan juga sama-sama. Kabar gembira dari Nabi Muhammad ini juga harus kita jadikan pedoman sama-sama, bahwa bagaimana jika seseorang sudah pulang dari dunianya, pulang dari majlisnya, pulang mengakhiri hidupnya membawa Muhammad, maka percayalah dan yakinilah bahwa Anda telah pulang dengan bekal yang sangat cukup. Anda telah pulang dengan bekal yang sangat sempurna, karena Anda telah membawa Nabi Muhammad SAW. Dan bilang sama kaum Ansar, ya masyarakat Ansar, wahai orang-orang Ansar, ama tardawna an yarji'una qaumun bisyatin wa ba'irin. Tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian rela ketika ada kaum yang pulang bawa hewan ternak, ada kaum yang pulang bawa harta benda, ada kaum yang pulang bawa emas dan perak, wa tarji'una bi Muhammadin, dan kamu pulang tidak bawa harta, kamu pulang tidak bawa dunia, kamu pulang tidak bawa ghanimah, kamu pulang tidak bawa harta rampasan perang, melainkan kamu pulang membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang membawa Rasulullah. Apa yang terjadi kepada masyarakat Ansar? Kaum Ansar pun kabbaru wa sabbahu, mereka bertakbir, mereka bertasbih, mereka umumkan kepada seluruh kaum Madinah dengan bangga. Mereka mengatakan, kami pulang dengan Muhammad, kami pulang dengan Rasulullah, di saat sahabat-sahabat yang lainnya pulang dengan harta benda. Insya Allah malam ini kita pulang bawa Muhammad. Amin. Kita pulang bawa Rasulullah. Amin. Dengan keberkahan beliau, Buya Muhyiddin, yang saya baru ketemu saya sudah senang. Ini bukti bahwa arwah junudul mujannadah, kata Nabi. Arwah itu di zaman dulu di alamul arwah itu kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talaf. Yang dulu di alam arwah sudah saling kenal, itu saat ketemu di dunia meskipun nggak pernah ketemu, baru ketemu udah akrab, baru ketemu kayak sudah seneng, cocok. Tapi fama ta'arafa minha, orang yang kalau di alam arwahnya sudah kagak pernah ngumpul, emang kagak kenal, emang nggak cocok,
meskipun bertahun-tahun dia hidup berdampingan di dunia, maka tidak akan pernah cocok hatinya, dia akan terus menjauh. Tapi guru kita alhamdulillah hadir malam ini, kita ambil keberkahan dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Mumpung ada beliau, setidaknya saya punya keyakinan beliau ini dikenal sama Rasulullah. Kenapa demikian? Di saat fitnah zuriat Rasulullah zaman ini sekarang sedang gencar-gencarnya dihina dan luar biasa, beliau yang tidak ada kepentingan dengan habaib dan tidak pernah dapat untung dari habaib, berani berbicara dengan tegas membela anak cucu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Habib itu artinya yang dicintai. Nama saya ditulis di sini Habib, tapi yang lebih pantas Habib ini beliau karena yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Imam Haddad bilang, man ihtamma bi abna'il kubar ihtamma bihil kubar. Siapa yang punya perhatian dengan anak-anaknya orang besar, anak cucunya orang besar, maka yang besar itu akan perhatian sama dia. Hari ini beliau perhatian dengan anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ijtihadkan di akhir ini, di hari ini, itu semua nanti dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita sama-sama tawassul kepada Rasulullah. Yang merokok matikan rokoknya, yang sedang selanjuran perbaiki duduknya. Kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan malam ini yang selama ini hatinya tertutup dari cinta Nabi Muhammad, Allah buka agar jadi cinta kepada Rasulullah. Yang selama ini hatinya terhalang karena akhlak-akhlak, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela yang bersemayam di dalam hati, Allah ganti dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan juga para wisudawan Al-Quran, hari ini kalian sudah menghafal Quran, hari ini kalian sudah mendapatkan cahaya Al-Quran. Insya Allah keesokan hari kalian akan diisi hatinya dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga sempurnalah hati kalian diisi dengan cahaya Al-Quran dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Bibarakati Nabi Muhammad, wa bihaqqi Nabi Muhammad, bijahi Nabi Muhammad, bi asrar Nabi Muhammad, wa bi mu'jizati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri 'azamati dhatika al-'aliyyah fi kulli waqtin wa hinin abada. عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. يمزي الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لرؤيا جمال
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى المصطفى
رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول. Mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi